Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nurul Alfiati dari Prodi Manajemen semester 3 kelas B1, NIM 212010200046. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil pengerjaan saya pada Microsoft Excel pada pertemuan 12, yaitu VLOOKUP dan LOOKUP campur. Di sini ada laporan penjualan tiket kereta api. Di sini kita akan mengerjakan beberapa kolom, yaitu nama kereta api, jurusan, kelas, harga tiket, tarif tambahan, total diskon, dan harga jual. Untuk cara mengerjakannya bisa melihat di bawah sendiri. Di sini ada ketentuannya. Jadi untuk apa-apa saja yang kita mau kerjakan, rumus apa dan ketentuannya bagaimana, kita bisa melihat di sini agar tidak ada kesalahan. Baiklah, kita lanjut. Langsung saja kita kerjakan. Yang pertama ada nama kereta api. Di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan juga LEF. Kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP dan juga LEF? Karena untuk nama kereta api di sini itu diambil dari data ini, tabel data di tabel kereta ini. Ini tabelnya berbentuk vertikal, oleh karena itu kita memakai rumus VLOOKUP. Karena ciri-ciri yang membedakan VLOOKUP dan juga LOOKUP adalah dari tabelnya berbentuk vertikal kah atau horizontal. Kalau horizontal berarti kita akan menggunakan rumus LOOKUP. Bagaimana kita tahu kalau tabel itu berbentuk vertikal ataupun horizontal? Kita akan melihat dari judul ini, judul dari tabelnya, apakah berada di daerah vertikal ataukah horizontal. Nah, baik. Lalu untuk LEF, kenapa kita menggunakan LEF? Karena kita akan mengambil kode. Kita cocokkan kode yang ada di laporan penjualan dan juga tabel data, apakah ada berada di sebelah kiri atau left, ataukah sebelah kanan ataupun right, begitu ya. Karena kita ini adalah hanya dua huruf kode saja, berarti ini yang ada di sini itu ada berada di sebelah kiri atau left, berarti kita akan menggunakan rumus left, yaitu rumusnya adalah kita melakukan ketik sama dengan dulu. Setiap mengerjakan kita harus selalu mengetik sama dengan agar rumus itu bisa masuk ya pada Microsoft Excel. Kemudian kita ketikkan VLOOKUP. Biasanya ini akan ada muncul kayak gini. Nah, ini kita klik 2 kali. Kemudian biasanya langsung muncul kayak buka kurung. Ini kita langsung ketikkan left kayak tadi. Kemudian titik, klik 2 kali. Nah, di sini setelah masuk ke rumus left, kita klikkan di sini di D4 ataupun kode di laporan penjualan agar kode yang kita ambil bisa masuk. Kemudian titik koma, kita ketikkan 2. Kenapa 2 di sini? Karena kita hanya akan mengambil jumlah 2 huruf saja yang akan diambil ya, karena di sini di tabel data hanya butuh 2 huruf saja, jadi kita ambil 2 huruf saja di sini di tabel kodenya. Kemudian kita tutup kurung dan kita sudahi rumus left sampai di situ. Kita akan lanjutkan ke rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini kita langsung sambung pakai ke tanda titik koma, kemudian kita klik pada sini. Itu apa sih? Ya, itu adalah ini kode tabel data ya. Kita blok, kemudian setelah di blok langsung di absolute ya, di absolute ataupun di F4. Jadi untuk memasukkan tabel data pada rumus ini adalah dengan mengeblok tabelnya, kemudian langsung di absolute atau di F4 supaya tabel tersebut tidak lari-lari ya, agar tetap stay di situ sampai pekerjaan itu selesai. Kemudian kita titik koma, lalu kita ketikkan 2. Kenapa 2? Karena di sini di tabel data ini nama kereta api berada di urutan kedua dalam kolom tabel ya. Dihitung dari pojok sini 1, 2, 3, 4, dan nama kereta api berada di urutan kedua dari tabel data. Agar tidak salah alamat dalam mengerjakan data-datanya yang akan dimasukkan, jadi kita harus sesuaikan dengan benar. Kemudian titik koma, kemudian ini ketik false. Sebenarnya di sini false ini ada true dan false, tapi keduanya sama saja, memiliki fungsi yang sama, hanya berbeda sedikit. Tapi di sini saya akan menggunakan false saja. Lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Untuk yang jurusan ini kita menggunakan rumus yang sama dengan kereta api ya. Langkah-langkahnya sama persis, rumusnya sama persis, yang membedakan hanyalah di angka 3 ini. Kenapa? Karena untuk jurusan ini berada di urutan urutan kolom ketiga pada tabel kereta atau tabel data ya. Jadi hanya itu saja yang membedakan agar data yang akan diambil tidak salah, yaitu berada di kolom jurusan sesuai yang diminta. Dan kita klik enter, kemudian kita bergeser pada kolom kelas. Kolom kelas ini sama, hanya saja yang membedakan adalah kita menggunakan rumus right. Kenapa?
karena yang diminta ini adalah di tabel sebelahnya atau tabel kelas kereta. Tabel kelas kereta ini kodenya berbeda dengan tabel kereta yang ada di sebelahnya. Ini dimintakan 3 kode, dimana kalau kita melihat pada laporan penjualan, kode ketiga itu, kode 3 huruf itu berada di sebelah kanan ya. Ini adalah tanda hubung straight gitu, itu sebagai pemisah antara left ataupun right. Nah, karena yang diambil 3 dan berada di posisi kanan, kita akan menggunakan rumus right. Untuk penggunaan cara pengerjaan rumus right sama saja seperti rumus left, yaitu kita klik pada kodenya, kemudian kita titik koma dan ambil jumlah kode yang akan diambil, yaitu sebesar 3, sebanyak 3. Kemudian kita lanjutkan ke rumus flow up seperti tadi. Lalu ini ketik 2 karena kolom kelas berada di urutan kedua. Sama seperti ini, kita harus mengurutkan di mana kolom tersebut berada agar tidak salah dalam memasukkan datanya. Kemudian ketik false, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Untuk harga tiket ini caranya sama saja ya, saya tidak perlu mengulangkan caranya karena caranya sama seperti nama kereta api dan juga jurusan. Hanya saja yang membedakan di sini adalah angka 4 ini, angka 4 karena berada di urutan keempat di sini di tabel kereta. Setelah di absolut, tabelnya di blok di absolut, lalu kita ketikkan 4 karena harga tiket berada di kolom yang keempat, kemudian false, kemudian di enter. Untuk tarif tambahan ini rumusnya sama seperti kolom kelas, hanya saja membedakan ini adalah dikali. Bagaimana tahu kita akan dikalikan tersebut? Kita lihat di sini. Kelas dan tarif tambahan diambil dari tabel kelas kereta yang di sini tadi ya, yang menggunakan rumus flow up dan juga reg, benar ya, flow up dan juga reg. Kemudian ini ada tambahan lagi, tarif tambahan dikalikan dengan harga. Jadi setelah mengerjakan rumus flow up dan juga reg ini, kita akan memasukkan simbol bintang yang artinya adalah dikalikan. Kemudian kita klik H5, di mana H5 itu posisinya adalah harga tiket di sini. Saya akan coba diempel sama saja. Nah, H4 ini pertama sekali ya, ini di baris pertama supaya urut. Nah, ini ada di H4, di mana H4 adalah di kolom harga tiket. Kemudian kita enter, tidak perlu ditutup kurung karena hasilnya akan langsung muncul. Untuk di total ini kita nggak perlu pakai rumus yang aneh-aneh karena di ketentuannya hanya diminta harga tiket dasar dan juga tarif tambahan. Berarti harga tiket dasar ini harga tiket di H4, kemudian kita ketikkan huruf plus atau tambah dan ketikkan di I4, klik di I4 atau tarif tambahan, kemudian langsung klik enter. Ini. Untuk tabel diskon ini agak berbeda karena kita akan menggunakan if. Kenapa menggunakan if? Karena kita ada ketentuan sendiri di tabel diskon kayak logika pengujiannya ya. Jadi untuk kayak jika ini maka hasilnya ini, itu adalah dan maka itu adalah ciri-ciri dari rumus if ataupun untuk mencari data di logika pengujian ya. Nah, untuk cara mengerjakannya adalah kita klik sama dengan dulu, lalu klik if. Untuk if ini kita langsung kayak titik 2 tadi ya, klik 2 kali tadi ya, titik ini, lalu akan muncul buka kurung. Di sini kita akan memasukkan G4 ataupun kelas, karena yang diminta di sini adalah jika kelasnya ekonomi maka diskonnya 15, jika kelasnya bisnis maka diskonnya 25%, dan jika kelas eksekutif maka diskonnya 13. Dan yang di atas maka tidak akan mendapatkan diskon. Jadi kita berpatokan pada kelas ya. Lalu kita akan klik kelas, di kelas ataupun G4, kemudian kita klik sama dengan agar bisa mengetahui hasilnya. Kemudian kita klikkan ekonomi dengan tanda petik karena di situ adalah syarat rumusnya harus diberikan tanda petik. Jika misalnya ini untuk tanda petik ini hanya penggunaan pada huruf saja, jika angka tidak perlu menggunakan tanda petik agar tidak terjadi kesalahan pada penggunaan rumusnya ya. Jadi hanya berlaku pada penulisan huruf saja. Kemudian setelah G4 itu ekonomi, ini artinya ya ini ya, kalau misalnya G4 di sini kelas, jika kelasnya adalah ekonomi, kemudian kita pisahkan lagi rumusnya dengan titik koma, kemudian ini 15%. Berarti jika kelasnya adalah ekonomi, maka diskonnya 15%. Untuk logika pengujiannya,
Nah, setelah itu kolom pengujian yang pertama ini sudah selesai ya, maka lanjutkan di kelas bisnis dan juga kelas eksekutif. Untuk langkahnya sama saja dengan ini, jadi kita langsung kayak copy paste saja di sini. Setelah klik kelas, maka lanjutkan dengan tanda petik bisnis dan juga tanda petik eksekutif, kemudian ini diisi. Jika kelas bisnis maka 25%, maka jika kelas eksekutif maka 30%. Untuk pengecualian selain di atas ini 0%, kita langsung pakai titik koma saja, kemudian langsung 0%, dimana di sini tidak ada ketentuannya, yang mengartikan bahwa selain yang ditentukan ini maka hasilnya adalah 0%. Kemudian tutup kurung ini harus sesuai jumlahnya dengan jumlah buka kurung. Kemudian kita klik enter, maka hasilnya akan ini akan muncul ya. Kemudian harga jual di sini adalah harga tiket dikurangi dengan diskon. Jadi di sini rumusnya adalah H4, harga tiket dikurangi diskon. Diskon ini kita kalikan dulu ya dengan harga tiket. Jadi harga tiket dikurangi dalam kurung harga tiket dikalikan dengan diskon. Kemudian kita klik enter, maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ke-13, yaitu if campur. Benar ya. Dengan begini selesai sudah pada pertemuan 12 ini saya jelaskan. Maka selanjutnya akan menjelaskan tentang if campur pada pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini saya akan menjelaskan tentang daftar nilai sejarah SMA Amanat Cerdas Bangsa pada sheet 7 ya teman-teman. Di sheet 7 ini kita akan mengerjakan metode grup tahun, nilai akhir dan juga grade, dan juga beberapa nilai-nilai di sini. Untuk cara pengerjaannya lagi-lagi kita akan melihat keterangan proses yang ada di bawah agar bisa mengetahui rumus apakah atau ketentuan seperti apa yang akan dikerjakan. Untuk pertama metode ini kita akan menggunakan rumus lookup. Jika pertemuan sebelumnya kita menggunakan lookup, maka kita akan bertemu dengan lookup di pertemuan ini. Kita lihat untuk perbedaannya yang tadi. Nah, untuk judul tabel di sini berada di garis horizontal, yang artinya kita akan menggunakan rumus lookup ya. Kemudian untuk kodenya ini hanya dengan satu huruf saja yang berada di kiri, berarti kita akan menggunakan rumus left. Untuk cara mengerjakan rumus lookup sama dengan lookup, yaitu ada kayak ngeblok tabel dan juga di absolute, kemudian klik false dan diurutkan dengan jumlah kolom urutan kolomnya ya. Berarti untuk cara pengerjaannya saya hanya mengulangkan sedikit. Kita ketikkan rumus lookup juga left, kita ambil kode di sini di rumus left, kemudian kita ambil berapa huruf yang akan diambil, kemudian kita lanjut dengan rumus lookup, kita blok tabel, kemudian di absolute ini klik 2 karena metode ini berada di kolom kedua, hanya ada 2 kolom ya di sini, berarti sampai akhirnya akan menggunakan angka 2, kemudian kita klik false, kemudian enter. Untuk di grup ini kita menggunakan if. Kenapa? Karena di keterangan proses ini untuk grup menggunakan kayak logika pengujian, dimana diambil dari satu karakter terakhir. Jika kodenya 1 maka perorangan, jika kodenya 2 maka kelompok. Jadi begini ya, kita akan menggunakan if dan juga array karena kodenya tersebut hanya diambilkan satu saja, dimana kalau kodenya cuma 1 itu berada di akhir ya, ini 1 2 dan 1 2 ini. Jadi kita menggunakan rumus if dan juga array. Pertama kita tuliskan rumus if. Jika biasanya rumus if kita langsung sambungkan pada rumus logika pengujian, kita akan masukkan dulu rumus right. Rumus right ini sama seperti sebelum-sebelumnya, jadi saya hanya mengulangkan sedikit. Ini untuk kode dan jumlah kode yang akan diambil. Kemudian ini langsung masuk ke rumus if, langsung sama dengan jika kode yang akan diambil ini adalah nilainya 1, maka itu artinya adalah perorangan dengan dipisahkan tanda koma, titik koma. Kemudian kita lanjut lagi. Ini sebenarnya bisa di copy paste ya untuk mempercepat pengerjaan. Jadi untuk ini lanjutannya adalah jika kodenya ini adalah 2 berarti itu kelompok. Jika kodenya 0 berarti tidak berarti apa-apa ya. Untuk tutup kurungnya juga mengikuti jumlah dari buka kurung, kemudian klik enter, maka hasilnya seperti ini. Kemudian di tahun ini kita menggunakan if dan mid. Kenapa mid? Karena
kode yang diminta pasti berada di tengah-tengah. Kita lihat di tahun diambil 2 karakter dari karakter kedua. Jika kodenya 4 maka 2004, jika kode 5 maka 2005 dan seterusnya. Kita lihat di sini kode 4, 5 dan 6 ini berada di tengah-tengah, yang berarti di tengah-tengah menggunakan rumus MIT. Jadi kita menggunakan if dan MIT dulu, kita masukkan rumus if, lalu masukkan rumus MIT. Untuk cara pengerjaan rumus MIT ini berbeda dengan rumus left dan juga right, karena kita akan memasukkan kodenya dulu, kemudian kita lanjutkan pada urutan di mana kode huruf itu berada ya, urutan ini. Jadi karena kita akan memasukkan kode kayak 06, 05 ini, kita hitung dari depan di manakah letak kode itu dimulai. Kita hitung dari pertama itu 1, 2. Nah, berada di urutan 2 ya, berarti kita ketik 2 untuk memulai kodenya itu. Kemudian ini sama seperti right dan left, kita mengambilkan hanya 2 kode saja atau 2 huruf yang akan diambil dari datanya. Kemudian kita akan masuk ke rumus if, dan begini rumus MIT ini sudah selesai ya, karena hanya membutuhkan kodenya, urutan kode dan jumlah kode yang dibutuhkan. Jadi tergantung urutan dan juga jumlahnya ya untuk MIT itu. Kemudian kita masuk pada rumus if, yaitu sama dengan, kita lihat ketentuan di sini ya. Ketentuannya di sini adalah jika kode 4 maka 2004, nah jika kode 5 maka 2005, jika kode 6 maka 2006. Jadi kita masukkan saja yang ada di sini, kemudian kita tutup kurung sesuai jumlah buka kurung, kemudian klik enter. Untuk di sini ada nilai akhir. Nilai akhir ini agak berbeda sedikit karena di sini kita akan meminta 40% dari nilai riset ditambah 60% dari nilai makalah. Nilai riset dan nilai makalah berada di sini, jadi kita akan mengambilkan ini. Tutup kurung. Nah, pertama kita akan membuka tutup kurung dulu pada riset ya. Jadi 40% dikalikan dengan riset ini, kita akan tutup kurung di dalam kurung gitu, buka tutup kurung, kemudian langsung memasukkan simbol plus, kemudian buka kurung lagi ya, buka kurung lagi, klik 60% seperti yang diminta pada keterangan, kemudian dikali dengan H7 atau makalah, kemudian tutup kurung, kemudian klik enter agar tidak terpisah-pisah ya rumusnya. Jadi kita sendirikan dulu mana yang riset, mana yang makalah. Kemudian di sini ada grade ini juga menggunakan if di sini. Nah, kita karena ada logika lebih besar dari sama dengan ini, kita mengikuti ini ya. Jadi untuk pemasukan rumus if juga disesuaikan dengan ini. Jadi saya hanya tidak perlu mengulang lagi bagaimana caranya. Hanya saja di sini kita klik if, kemudian I7 adalah kode kolom dari nilai akhir. Nah, nilai akhir ini jika nilai akhirnya kurang lebih dari 90 seperti ditulis ini, maka kita titik koma, maka hasilnya adalah A. Seperti ini. Kemudian kita copy, ulangi lagi rumusnya. Jika B adalah 70, jika C adalah 70, jika 60 adalah D, dan jika 60 adalah E. Ini simbolnya kita harus samakan sama persis ya, karena kalau tidak maka hasilnya tidak akan sama. Kemudian kita tutup kurung sesuai jumlah buka kurung, kemudian enter. Untuk di sini ada total seluruh nilai. Total seluruh nilai ini bisa pakai sum. Sum adalah artinya rumus untuk menjumlahkan seluruh nilai yang ada ya. Kita bisa langsung klik manual sum, kemudian di sini rumus ini tuh bisa kita pakai kayak gini. Nah, kayak di blok itu. Nah, itu akan langsung terjumlahkan biasanya, atau mungkin kita bisa menggunakan auto sum ini. Kita pakai sum, klik ini, kemudian biasanya akan langsung muncul. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini kita akan pakai auto sum thread. Nah, ini akan langsung auto sendiri ya, itu adalah merupakan cara cepat ya. Biasanya saya menggunakan cara cepat itu, kemudian langsung enter. Kebablasan, mohon maaf. Auto sum, enter. Rada aneh ya, mohon maaf. Kita pakai sum yang biasa saja. Nah, kemudian di sini nilai terbesar ini menggunakan rumus max ya. Jadi max yang berarti ini kita masukkan tabelnya sama ya seperti di blok ini. Nah, jadinya udah ya, maka akan menghasilkan nilai yang terbesar dari nilai akhir ini. Kemudian nilai rata-rata ini kita menggunakan average. Caranya
caranya sama seperti min dan average ini caranya sama seperti min dan max. Jadi ini hanya dimasukkan saja kolom-kolomnya, kemudian kita klik enter ya, kemudian akan muncul rata-rata dari nilai akhir. Jumlah data ini menggunakan count, langsung kita klik count saja, lalu masukkan kolom yang akan diambil, kemudian klik enter. Setelah itu dengan begini pengerjaan pertemuan 13 sudah selesai, maka akan lanjut pada pertemuan ke-14 yaitu if dan lookup. If dan lookup ini saya akan menjelaskan pada sheet kedua ya. Nah, untuk sheet kedua ini saya akan mengerjakan Rumah Sakit Aman Sentosa ya. Nah, Rumah Sakit Aman Sentosa ini ada beberapa pengerjaan yang pastinya sesuai dengan ini ya, data kode keterangan kode pasien, data masukan dan data yang dicari harus sesuai dengan ketentuan itu ya, agar tidak bingung-bingung atau bingung dalam mengerjakannya. Yang pertama ada di jenis kamar. Jenis kamar ini menggunakan rumus lookup dan juga left. Untuk cara caranya sama seperti beberapa pertemuan sebelumnya, jadi kita langsung enter saja. Kemudian selanjutnya ada keterangan penyakit. Keterangan penyakit ini menggunakan rumus if dan juga right. Kenapa? Karena di kategori penyakit ini ada kayak logika pengujiannya ya. Bila digit terakhir B maka kategorinya adalah berat, bila digit terakhir R maka kategorinya ringan. Ini ya. Untuk melihat ini kita pakai rumus right di kode kamar. Kode kamar ini kita lihat di angka huruf B itu berada di mana, berada di pojok sebelah kanan ya, berarti kita ambilkan right, kemudian kita hanya mengambil satu huruf saja yang berada di paling kanan, kemudian kita selesai pada rumus if, lalu masukkan pada rumus if ini ya. Jika sama dengan kodenya adalah B maka berarti itu berat, jika kodenya R maka artinya ringan. Kemudian kita klik enter, jangan lupa untuk tutup kurung sesuai jumlah buka kurung. Untuk jenis penyakit ini kita menggunakan rumus lookup dan juga meet ya. Karena lookup ini kita akan mengambil di sini dan juga meet kodenya berada di tengah-tengah. Yaitu sama seperti sebelumnya, kita masukkan lookup dulu kemudian meet, lalu selesaikan rumus meet ini berada di sini. B6 ini adalah kode kamar, kemudian 12 ini adalah urutan dari depan ya, urutan dari depan kode yang akan mau diambil. Kemudian ini 1 yaitu jumlah kode yang akan ingin diambil. Kemudian rumus meet sudah selesai, kita lanjutkan ke rumus lookup, di mana di mana tabel jenis penyakit itu kita blok, kemudian di absolute atau di F4, kemudian kita klik 2 di mana datanya itu berada di urutan kedua, kemudian ketik false, tutup kurung, kemudian enter. Untuk tanggal masuk ini kita menggunakan date value ya, date value karena menggunakan tanggal-tanggal data ya, dari kalender kita date value. Nah, date value ini ada di date text. Date text ini kita menggunakan masukkan saja rumus meet, kemudian kita tutup kurung. Kemudian nama menginap ini kita tinggal kurangkan saja tanggal keluar dan juga tanggal masuk. Jadi di sini G6 atau tanggal keluar dikurangi F6 atau tanggal masuk, kemudian langsung enter. Di sini biaya menginap ini berada di sini ya. Mana ya? Ini tarif kamar per hari ini ya. Jadi kita menggunakan rumus lookup dan juga left, lengkapi kodenya, blok tabelnya, kemudian di absolute, kemudian ini tik 3 karena berada di urutan ketiga, kemudian false, lalu ini dikalikan dengan H6. Kita lihat lagi di sini, lama inap ini dikali dengan tarif kamar per hari dikali dengan lama inap. Lama inap di sini adalah ini. Lama menginap ini ya, berarti setelah selesaikan rumus lookup dan juga left, kita langsungkan klik simbol bintang atau dikali dengan H6 atau lama menginap, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya adalah tarif dokter. Tarif dokter di sini ada di sini. Karena ini ada 2,
berbeda kategori berat dan ringan sesuai dengan kategori penyakit, berarti ini akan ada 3 rumus ya, yaitu lookup, left, dan juga if. Untuk lookup dan left caranya sama, tinggal kita lengkapi saja kodenya dan tabelnya. Kemudian sebelum memasukkan urutan dari tarif dokter, kita langsung masukkan saja rumus if, dimana rumus if ini kodenya adalah di D6, yaitu kategori penyakit, karena tergantung dari kategori penyakitnya berat atau ringan. Kemudian kita klikkan, jika kategori penyakitnya adalah berat, maka kolomnya adalah 4. Kita hitung ya, 1, 2, 3, dan 4. Berarti yang dihitung adalah yang ini, yang jadi pembedanya ini ya, bukan yang dari atasnya saja, dari sini. Jadi jika kodenya adalah berat, maka diambilkan dari kolom yang keempat. Jika kodenya adalah ringan, maka diambilkan dari kolom tabel yang kelima. Kemudian kita klik false. Oh ya, sebelum ini rumus if-nya harus kita tutup dulu ya, tutup kurung dulu sesuai jumlah buka kurung, kemudian titik koma, langsung masuk ke lookup lagi, lalu ketik false, tutup kurung, dan enter. Untuk biaya total ini semuanya ditotal ya. Di sini ada biaya total, itu adalah biaya inap ditambah tarif dokter dan ditambah biaya obat-obatan. Jadi tinggal dikalikan saja ya. Ini biaya inap ya. Maaf. Nah, yang 6 adalah biaya inap ditambah dengan J6. J6 adalah tarif dokter, dan juga ke-6 adalah biaya obat-obatan, itu kita tambahkan semua, kemudian klik enter. Pajak 10% ini kita juga L6 dari biaya total ya, 10% dikali biaya total sesuai dengan ketentuan di sini, pajak 10% dikalikan biaya total. Jadi L6 atau biaya total dikalikan dengan 10%, langsung klik enter saja, cukup gampang. Kemudian yang terakhir di sini ada tagihan. Tagihan di sini adalah L6 atau biaya total ditambah dengan M6 atau pajak 10%, kemudian klik enter sesuai dengan ketentuan yang ada di bawah ini. Nah, tagihan. Kemudian di sini di bawahnya ada jumlah tagihan. Jumlah tagihan ini menggunakan sum, caranya sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian ini ada pajak ini 16 itu jumlah tagihan dikalikan dengan 10% sesuai dengan ketentuannya ini ya, pajak 10%. Jadi jumlah total tagihannya itu dikalikan 10%, kemudian klik enter. Kemudian penghasilan bersihnya ini adalah N16 dikurangi 17, yang berarti jumlah tagihan dikurangi pajak 10%, kemudian enter. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.